bioskop semuanya, selamat datang di Bioskop Jadul. Besar harapan kalian semua baik-baik saja dan tetap semangat jalani hidup ini. Bioskop Jadul masih akan mengikuti perjalanan keluarga mafia paling berpengaruh dan ditakuti di Amerika dalam film The Godfather 3 yang rilis pada 20 Desember 1990. Bintang utama Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia, Eli Wallach, Joe Mantegna, Bridget Fonda, George Hamilton, Sofia Coppola, dengan sutradara Francis Ford Coppola. Bagi yang belum mengikuti kisah The Godfather pertama dan kedua, sebaiknya ikuti dulu The Godfather pertama dan kedua yang linknya ada di deskripsi atau di pojok atas video ini. Film ini diangkat dari novel karya Mario Puzo. Sebutan keluarga dalam film ini adalah organisasi mafia itu sendiri. Dan ini adalah The Godfather ketiga dari trilogi Godfather yang terkenal itu. Film ini meraih 7 nominasi, namun tanpa Oscar. Don Michael Corleone yang sudah tua berusaha untuk melepaskan diri dari dunia kejahatan yang penuh kekerasan dan mencoba berdamai dengan keluarganya. Namun, dia dipaksa kembali ke pertempuran yang sama untuk bertahan hidup. Dapatkah Michael bertahan? Dan kepada siapa dia menyerahkan kekuasaan sebagai Don dalam keluarga Corleone? Ikuti saja cerita selanjutnya. Film ini dimulai pada tahun 1979 dengan kilas balik singkat sejarah panjang dan tragis aktivitas kriminal keluarga Corleone. Banyak yang telah berubah. Usia Michael Corleone mendekati 60 tahun. Dia merasa sangat bersalah karena menuruti ambisi yang kejam bertahun-tahun yang lalu. Meskipun penaklukan sebelumnya telah membuatnya menjadi orang yang sangat kaya, memikirkan anak-anaknya, masa depan mereka, kebahagiaan, dan warisannya adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Saudara angkatnya Tom Hagen sekarang sudah meninggal. Kompleks Corleone di Danau Tahoe ditinggalkan dan rusak. Michael dan Kay bercerai pada tahun 1959 dan Michael memberikan hak asuh atas anak-anak mereka, Anthony dan Mary. Michael telah kembali ke New York City, di mana dia menggunakan kekayaan dan kekuatannya yang luar biasa untuk memulihkan martabat dan reputasinya di mata publik. Unsur kriminal dan kekerasan dari keluarga Corleone sebagian besar telah ditinggalkan oleh Michael, serta publik yang tidak lagi meromantisasi gaya hidup gangster. Michael telah merangkul perusahaan Amerika yang sekarang lebih toleran terhadap nihilisme Michael. Dia telah membangun kembali kepentingan Corleone sebagai perusahaan yang sah dengan menggunakan uang darah dari tahun-tahun gangsternya. Para preman dan tentara sosiopat dari masa lalunya seperti Al Neri, Willie Cici, Chalo, dan lain-lain telah meninggal. Michael sekarang berjuang antara memperbaiki hubungannya yang rapuh sambil mencoba menahan sosiopat yang kejam yang masih menjadi bagian dari kerajaan kriminalnya yang membusuk. My daughter, Mary Corleone. Dalam upaya untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu, Michael menciptakan badan amal Yayasan Vito Corleone untuk mengenang ayahnya. Pada sebuah upacara di Katedral St. Patrick yang dipimpin oleh Uskup Agung Gildea, Michael diangkat menjadi Komandan Ordo Saint Sebastian. Kay, yang telah menikah lagi, duduk bersama anak-anak Michael pada upacara tersebut. Di pesta mewah setelah upacara, Kay dan Michael memiliki reuni yang agak tidak nyaman. Anthony memberitahu ayahnya bahwa dia akan keluar dari sekolah hukum untuk mengejar karir sebagai penyanyi opera. Kay mendukung pilihannya, tetapi Michael tidak setuju, berharap putranya menyelesaikan sekolah hukum atau bergabung dengan bisnis keluarga. Michael akhirnya menyetujui keinginan Anthony. Sementara itu, Vincent Mancini, anak haram Sonny Corleone dengan Lucy Mancini, muncul di pesta itu. Dia terlibat dalam perseteruan dengan Joey Sasa, tenaga mafioso keluarga Corleone yang telah menjalankan bisnis kejahatan keluarga Corleone di New York selama 20 tahun terakhir. Apa yang tersisa dari kerajaan kriminal Corleone lama sekarang berada di bawah pengawasan Sasa. Namun,
Lingkungan lama Corleone di sisi timur New York hancur. And this is the reason you've come to my home on this day. They're Italian-American Men of the Year. Di ruang kerja Michael, Vincent dan Sasha bercerita tentang perseteruan mereka. Diskusi dikembangkan menjadi kekerasan dengan Vincent menuduh Sasha sebagai monster yang tidak terkendali yang mengolok-olok Michael di belakang punggungnya. Michael menjelaskan bahwa dia bukan seorang gangster dan bahwa hubungan buruk apapun yang ada antara Vincent dan Sasha bukanlah urusannya dan harus diselesaikan hanya di antara mereka. Dia minta kedua pria itu untuk berdamai satu sama lain. Kedua pria itu berpelukan, tetapi Sasha menghina Vincent dengan membisikkan bajingan di telinganya. Marah, Vincent menggigit sebagian telinga Sasha. Sasha dikawal keluar dan Michael menegur Vincent karena cara kekerasannya. Namun, terkesan Vincent dengan penuh semangat melindunginya. Michael setuju untuk mengambil keponakannya itu bersamanya. Malam itu, dua pria masuk ke apartemen Vincent setelah Vincent menghabiskan malam dengan seorang jurnalis wanita bernama Grace Hamilton yang bersamanya di pesta itu. Vincent secara brutal membunuh satu untuk menakuti yang lain agar mengungkapkan Sasha sebagai orang yang mengirim mereka. Vincent kemudian dengan kejam membunuh orang kedua. No! Don Corleone, I trusted my friend to give to the Holy Church. Kemudian, dalam upaya untuk mendapatkan kehormatan dan kekayaan bagi keluarga Corleone melalui perusahaan yang sah, Michael berusaha membeli saham Vatikan di Immobiliare, sebuah perusahaan induk real estate internasional yang 25% diantaranya dikendalikan oleh Vatikan. Dengan bantuan pengacara barunya B.J. Harrison, ia merundingkan transfer sebesar $600 juta ke Bank Vatikan dengan Uskup Agung Gildea yang telah menjerumuskan tata suci ke dalam utang yang luar biasa melalui manajemennya yang buruk dan transaksi korupnya. Saat berada di kota Vatikan, Michael mengetahui bahwa beberapa pihak berpengaruh menentang kesepakatan itu karena berbagai alasan. Salah satunya adalah sejarah kriminal yang luas yang telah mencoreng nama Corleone. Karena kesehatan Paus Paulus VI yang memburuk, ratifikasi kesepakatan akan jauh lebih rumit daripada yang dia perkirakan. Don Altobello, seorang kepala mafia New York yang sudah tua, memberitahu Michael bahwa rekan lamanya di New York ingin terlibat dalam kesepakatan Immobiliare. Sebuah pertemuan diatur di penthouse sebuah hotel mewah di Atlantic City dan Michael bersama Vincent menenangkan sebagian besar mafioso dengan hadiah besar dari penghasilan kasino mereka. Sasha, bagaimanapun, tidak mendapat apa-apa. Marah, dia menyatakan bahwa Michael adalah musuhnya dan memberitahu semua orang di ruangan itu mereka harus memilih antara dia dan Michael. Sasha keluar dari rapat. Don Altobello mengejarnya untuk mencoba berbicara dengannya tentang langkah irasional ini. Beberapa menit kemudian, sebuah helikopter melayang di atas ruang konferensi dan memberondong rentetan peluru melalui jendela langit-langit. Hampir semua orang terbunuh. Tetapi Michael Vincent, pengawal Michael Alneri, berhasil melarikan diri. Kembali ke apartemennya di New York, ketika Michael mempertimbangkan bagaimana menanggapi pukulan ini, dia menderita stroke diabetes. Selama serangan diabetes hampir mengingau, Michael meneriakkan nama saudaranya, Fredo, yang dibunuh sekitar 20 tahun lalu karena perintahnya. Meskipun mereka adalah sepupu, Vincent dan Mary memulai hubungan romantis. Tanpa sepengetahuan Michael, Vincent dengan desakan bibinya Connie merencanakan balas dendam terhadap Joey Sasha. Selama pameran jalanan yang mirip dengan yang terlihat di The Godfather 2, Vincent dan antek-anteknya membunuh pengawal Sasha. Kemudian Vincent yang menyamar sebagai polisi berkuda New York segera membunuh Sasha. Michael yang masih dirawat di rumah sakit mencaci maki Vincent ketika dia mengetahuinya
Tetapi Vincent bersikeras bahwa dia mendapat lampu hijau dari Alneri dan Bibi Connie yang mulai terlibat dalam urusan keluarga. Michael bersikeras bahwa Vincent mengakhiri hubungannya dengan Mary karena keterlibatan Vincent dalam keluarga membuat Mary dalam bahaya. Vincent setuju. Keluarga Corleone melakukan perjalanan ke Sisilia. Michael memberitahu Vincent untuk berbicara dengan Don Altobello guna melihat di mana letak kesetiaan lelaki tua itu dan tunjukkan kepadanya niat untuk meninggalkan keluarga Corleone dengan dalih bahwa hubungannya dengan Mary masih berlanjut dan kesetiaan kepada Michael telah digantikan oleh keinginannya untuk melanjutkan hubungan. Altobello mendukung gagasan Vincent mengalihkan kesetiaannya dan memperkenalkannya kepada Licio Lucchesi, pria di balik rencana mencegah akuisisi Immobiliare oleh Michael. Michael mengunjungi Kardinal Lamberto, seorang imam yang bermaksud baik dan saleh, untuk berbicara tentang kesepakatan Immobiliare. Lamberto meyakinkan Michael agar membuat pengakuan pertamanya dalam 30 tahun terakhir di antara dosa-dosa lainnya. Michael mengaku memerintahkan pembunuhan saudaranya Fredo. Setelah mengaku, Michael pun menangis. Dia diberitahu oleh Kardinal Lamberto bahwa itulah sebabnya dia harus menderita. Dan meskipun dia bisa memberitahu Michael untuk bertobat, dia tahu Michael tidak akan melakukannya. Namun demikian, dia memberi absolusi sakramental secara permanen, mengampuni semua dosa masa lalunya di mata Tuhan. Tur Sisilia Corleone dan Kay untuk debut opera Antony. Michael meminta pengampunan Kay dan keduanya mengakui bahwa mereka masih saling mencintai. Michael menerima kabar bahwa Don Tommasino, teman Sisilianya dan sekutu keluarga Corleone selama setengah abad, telah dibunuh, menandakan bahwa babak baru kekerasan akan segera dimulai. Kardinal Lamberto terpilih sebagai Paus Yohanes Paulus pertama, yang berarti bahwa kesepakatan Immobiliare kemungkinan akan diratifikasi karena niatnya untuk membersihkan kesepakatan dengan Vatikan. Niat Paus yang baru datang sebagai lonceng kematian bagi komplotan penentang ratifikasi kesepakatan Immobiliare, mendorong upaya panik para komplotan untuk menutupi jejak mereka sendiri. Vincent memberitahu Michael apa yang telah dipelajari dari Altobello. Lucchesi berada di balik komplotan melawan kesepakatan Immobiliare dan pembunuh bayaran yang dikenal sebagai Mosca da Montelepre telah disewa oleh Altobello untuk membunuh Michael. Vincent ingin menyerang balik, tetapi Michael memperingatkannya, mengatakan bahwa jika dia melanjutkan rencana seperti itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Vincent bersikeras untuk membalas dendam dan Michael mengalah. Dia menjadikan Vincent kepala keluarga Corleone, Godfather baru. Sebagai imbalan atas promosi tersebut, Vincent setuju untuk mengakhiri hubungannya dengan Mary selamanya. Keluarga melakukan perjalanan ke Palermo untuk melihat penampilan Antony di Cavalleria Rusticana di gedung opera terkenal Teatro Massimo. Sementara itu, Vincent membuat rencana untuk balas dendam terhadap musuh keluarga Corleone. Sementara pertunjukan opera Antony berlangsung, pembunuhan brutal terhadap musuh-musuh keluarga Corleone dilakukan. Kensick diserang oleh anak buah Vincent. Tubuhnya digantung di atas jembatan untuk membuat kematiannya seperti bunuh diri. Uskup Agung Gilday meracuni teh Paus. Paus meminumnya dan akhirnya mati. Di opera, Don Altobello makan sekotak cannoli beracun yang disajikan oleh putri baptisnya, Connie. Dia akhirnya mati diam-diam di opera di mana Connie memantau melalui teropong operanya. Alneri menembak Uskup Agung Gilday saat dia menaiki tangga spiral dan melemparkan tubuh Uskup Agung ke bawah tangga. Cialo, mantan pengawal Tommasino, mendekati Don Lucchesi dan berbisik di telinganya, kemudian menikam Lucchesi di tenggorokan dengan kacamatanya sendiri.
membunuhnya. Segera setelah itu, Charles sendiri dibunuh oleh pengawal Jesse. Muska, pembunuh bayaran yang disewa oleh Don Altobello untuk membunuh Michael, turun ke gedung opera sementara pertunjukan Anthony. Kemudian membunuh dua anak buah Vincent yang menunda kesempatannya. Dan opera berakhir sebelum dia memiliki kesempatan membunuh Michael dengan senapannya. Pembunuh mundur ke tangga fasad gedung opera dan mencoba menembak Michael di sana. Mary menyongsong ayahnya menanyakan tentang pemutusan paksa hubungannya dengan Vincent, bersamaan dengan terdengarnya dua tembakan. Yang pertama mengenai bahu Michael, yang kedua mengenai dada Mary. Dan dia mati sambil berkata, "Ayah." Vincent kemudian membunuh pembunuh itu dengan satu tembakan di dada. Kay menggendong tubuh Mary yang berdarah dan Michael berteriak dengan rasa sakit dan amarah yang luar biasa. Terbayang kenangan indah Michael di masa lalu, berdansa dengan Mary, putri tercintanya, dan juga dengan Apollonia, istri pertamanya, dan yang terakhir dengan Kay. Bertahun-tahun kemudian, terlihat Michael tua dan berantakan duduk di halaman depan villa Sicilianya. Dia perlahan mengenakan kacamata hitam, menjatuhkan jeruk dari tangannya dan jatuh terkapar di tanah karena serangan jantung. Seekor anjing kecil mengendus-endus topinya seakan bau amis kejahatan masa lalu masih ada di sana, dan film pun berakhir. Tagline The Godfather, kekuatan nyata tidak dapat diberikan, itu harus diambil. Namun di sini, Michael menyerahkan kekuasaannya itu kepada Vincent, keponakannya yang temperamental seperti kakaknya Sonny. Tragedi dari semua itu adalah Michael menjadi korban dari kekuatannya sendiri. Dia kehilangan dirinya dalam pilihannya dan membenarkan alasan mereka sebagai bagian dari kelangsungan hidupnya. Namun, keluarga bagi Michael sang Godfather sangat penting. Anak-anaknya adalah alasan hidupnya, di mana dia pernah berkata, satu-satunya kekayaan di dunia ini adalah anak-anak. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir dan jangan lupa like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan film jadul lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bye.